بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم نلقاه. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang terus-menerus dicurahkan untuk kita semua, diiringi salawat dan salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita tetap setia mengikuti jejak mereka semua sampai kita semua dipanggil oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita akan lanjutkan langsung insyaallah pelajaran kita dari kitab Syarah Sahih Adabil Mufrad. Kita selesaikan penghujung hadis yang kemarin belum sempurna saya jelaskan sebelum kita masuk ke bab durhaka kepada kedua orang tua, yaitu tentang hadis terkait dengan kisah Abu Hurairah dengan ibundanya, di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika mendatangi rumah ibundanya, maka beliau ucapkan alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummatah. Maka oleh ibundanya dijawab wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga ibundanya, Abu Hurairah yang memulai dengan salam, beliau mengucapkan salam sempurna. Dan ibundanya juga menjawab sempurna. Dan ini memberikan satu faidah kepada kita semua bahwa yang terbaik kalau kita ngucapin salam itu sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan itu pahalanya lebih lengkap, lebih sempurna. Kalau orang mengucapkan salam dengan mengatakan assalamualaikum saja, maka kata Nabi ashr, dia dapat pahala berapa? 10. Tapi kalau disambung dikit dan tambah lagi assalamualaikum warahmatullahi, kata Rasul ishrun, berapa? 20. Pahalanya 20. Kalau dia lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30, kata Rasul, ay 30 hasanah, 30 pahala. Ya. Dan seorang mukmin yang cerdas, yang tamak terhadap pahala, dia akan selalu berusaha untuk mengamalkan yang terutama, terafdol, tersempurnalah, ya, yang paling sempurna. Ya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, jamaah yang saya muliakan, dalam sebagian riwayat beliau tidak mengucapkan salam kepada ibundanya hanya ketika mendatangi rumahnya saja. Namun ketika Abu Hurairah mau pergi meninggalkan rumah ibundanya juga mengucapkan apa? Salam. Ya, kita bertemu salam, berpisah juga salam. Kita kajian di sini. Saya mulai dengan apa? Salam. Ya. Lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya tutup insyaallah. Kita berpisah, bubar dari kajian kita ini. Bagusnya, baiknya, adabnya juga kita berpisah dengan apa? Saling mendoakan keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ajib adalah jika ada orang yang mengucapkan salam sempurna, tapi dijawabnya kurang. Ustadznya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia Waalaikumsalam. Udah makan apa belum? Ustadznya aja belum makan ibaratnya. Lengkap ngucapinnya ibaratnya. Atau orang lain lah, jangan Pak Ustadz. Padahal ajaran syariat kita, ya, فَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Jika ada orang mengucapkan penghormatan kepada kalian, salam misalnya ya, dengan mengatakan Assalamualaikum misalnya, maka فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, jawab dengan jawaban yang lebih baik alias lebih panjang, lebih lengkap. Ada orang bilang Assalamualaikum akhi, ya, kita jawabnya kalau bisa lebih sempurna, Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, ada orang bilang Assalamualaikum warahmatullah, kita jawabnya lebih sempurna lagi, lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lebih utama, lebih afdal. Ya, kalau memang terasa berat, males, ya, entah apa penyakitnya, terus nggak mau menjawab lebih sempurna, lebih baik lagi, ya paling tidak rudduha. Semisal dia bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia bilang Assalamualaikum warahmatullah, Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang nanya, Ustaz, kalau ada orang memulai salam lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedangkan kita dianjurkan menjawab lebih sempurna, lebih panjang. Terus gimana jawabnya kita? Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, begitu juga fatwa-fatwa para ulama seperti Syekh Albani rahimahullah, membolehkan kita kalau ada orang memulai mengucapin salam secara lengkap, ya, dengan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka boleh kita tambahkan, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, wa maghfiratuhu. Sebagian ulama membolehkan, itu ijtihad ya. Ya. Kalau mau mengamalkan menjawab salam dengan yang lebih baik. Itu ijtihad sebagian ulama. Dan pernah Syekh Albani rahimahullah ditelepon oleh seorang dari penuntut ilmu dari negara lain, ditelepon. Maka ya ketika Syekh ya mau menyelesaikan menyelesaikan percakapan dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang itu hanya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saja. Maka beliau sempat untuk ngingetin, kalau bisa jawab lebih sempurna lagi. Saya kan bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mulai, ya, antum jawabnya lebih sempurna kalau bisa, karena Allah bilang bi ahsana minha, dengan yang lebih baik berjawabnya. Boleh jawab tambah dengan apa? Wa maghfiratuh. Walaupun secara dalil sahih sarih tidak ada setahu saya, tapi diperbolehkan oleh sebagian ulama, ya, ijtihad mereka. Ala kulli hal, Abu Hurairah ngucapin salam sempurna, ibunya juga menjawab sempurna. Baru Abu Hurairah setelah selesai mengucapkan, ya, salam, dia doain ibunya. Dan ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, kapan kita doain ibu kita terakhir? Terakhir kita doain ibu kita kapan? Adakah tadi ketika sujud yang mendoakan ibunya? Bapaknya? Maka Abu Hurairah, ya, mengucapkan rahimakillah kama rabbaitini saghira. Semoga Allah merahmati ibunda. Ya, semoga Allah merahmati ibu sebagaimana ibu, ya, mendidik saya sejak kecil. Ya. Sebagaimana ibu mendidik saya sejak kecil. Kata pensyarah kitab ini, beliau mengatakan i'tirafun bil fadli wal jamili. Di dalam ucapan Abu Hurairah yang mengatakan semoga ibu dirahmati Allah sebagaimana ibu mendidik saya sejak kecil, sejak bayi.
Berarti kan di sini dia mengakui akan keutamaan dan jasa kebaikan daripada ibunya. Sebagaimana ibu mendidik saya, mengayomi saya sejak kecil. Berarti di sini kita diajarkan oleh sahabat yang mulia ini agar kita mengakui akan kebaikan-kebaikan siapa? Ibu kita, bapak kita, orang tua kita. Jangan nutup mata dari kebaikan-kebaikan mereka. Jangan cintai. Walaupun kelihatan sepele, sempurna, apa maksudnya sedikit gitu kan, ya di mata kita nggak seberapa, tapi apresiasilah, ya akui kebaikan mereka, ya terima kasih ibu dulu mengayomi saya, mendidik saya, nyekolahin saya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, ya itu namanya i'tirafun bil fadli. Wong orang lain yang nggak ada hubungan rahim saja sama kita, kalau dia pernah berbuat baik sama kita, kita akui kebaikan dia. Terima kasih akhi, makasih, dan seterusnya. Itu yang nggak ada hubungan rahim. Bagaimana dengan orang yang terdekat hubungan rahimnya dengan kita, yaitu bunda kita, bapak kita. I'tiraf bil fadl, itu penting. Akui kebaikan mereka. Mungkin kalau bukan sebab ibu, mungkin saya sudah, mungkin. Sebab ya. Jadi akui kebaikan mereka, jasa mereka, gitu kan. Cintai karena Allah SWT. Kalau bukan karena sebab, ya kalau musabib kan Allah, cuma orang tua kita jadi sebab. Kalau bukan karena sebab ibu sama bapak, mungkin saya jadi enggak jadi seperti yang sekarang misalnya, itu kan? I'tirafun bil fadl, mengakui keutamaan dan jasa. Ini contoh dari sahabat yang mulia, dari salaf kita. Jadi salaf kita tidak hanya kita ikuti dalam hal ibadahnya, akidahnya dan yang lainnya, tapi kita contohi juga mereka dalam hal-hal yang seperti ini, mengakui jasa dan kebaikan ya orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, terutama orang tua kita, terutama ibu kita, yang dia punya hak 3 sebelum bapak, ya bapak nomor 4, ibu baru bapak. Itu yang cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Sebagian orang, apa sih yang sudah dipersembahkan buat saya? Orang tua saya kurang bertanggung jawab, katanya kadang gitu kan. Ya, saya kayak hidup sendiri aja nih. Semua kebutuhan saya yang berpeluh cari sendiri, ya, dan seterusnya. Saya kerja sendiri, berjuang sendiri. Orang tua saya kurang perhatian sama saya. Apa yang perlu saya akui dari orang tua saya? Orang tua saya nggak mempedulikan saya, alias tidak bertanggung jawab, katanya gitu kan bahasanya. Akhi, kau nggak tahu bahwasanya apa? Satu zafrah itu apa? 1 kali adenan. Ketika sang ibu melahirkan kita, itu nggak akan bisa terbalas dengan apapun. 1000 kali ente tawaf gendong ma'an ente di Ka'bah, nggak akan terbayar 1 adenan untuk melahirkan ente itu. Terus ente mau bilang nggak ada andil apa-apa, nggak ada jasa apa-apa, saya disia-siakan, diterlantarkan gitu. Cukuplah ya orang tuamu atau ibumu sebab nongolnya kamu, munculnya kamu, adanya kamu di dunia ini, cukuplah itu menjadi jasa terbesar mereka. Untuk kita kemudian balas kebaikan mereka, akui kebaikan mereka. Walaupun mungkin sebagian orang tua memang notabene-nya kurang tanggung jawab. Dan saya tahu sebagian anak yang memang diterlantarkan gitu kan. Sehingga setelah dewasa mereka agak kurang dekat emosionalnya dengan siapa? Dengan orang tuanya, karena dia tahu bahwasanya orang tuanya lantarin dia. Udah pada sepuh, orang tuanya baru cari-cari anak dan seterusnya gitu kan. Anda nasihatin bahwa dengan mereka jadi sebab kamu hidup sampai gede kayak gini, maksudnya kamu nongol muncul di dunia ini saja, itu sudah jasa terbesar mereka yang menjadikan engkau walaupun sekecewa apapun dirimu karena diterlantarkan, tetap kau harus tetap kau harus bakti, dan tidak boleh uquq, nggak boleh durhaka. Kalau mau main perasaan, baper-baperan mah ya mati-mati dah sana. Dasar orang tua nggak bertanggung jawab dan seterusnya. Tapi kalau orang yang berilmu, dia ngaji, dia paham yang seperti ini, maka dia akan tutup semua kekurangan orang tuanya dahulu. Celaknya orang tuanya, nelantarin dia, kurang perhatian sama dia, kurang tanggung jawab. Itu dia tutup semua rapat. Ya.
Dia fokus cari ridha Allah dengan berbakti kepada kedua orang tuanya tersebut. Dia tahu sejelek apapun orang tuanya itu pintu surga dia. Ya tak? Yang Nabi katakan, in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfazhu. Kalau kau mau, ya, sia-siakan itu pintu surga. Kalau kau mau, kau jaga. Kau sia-siakan neraka nunggu, kau jaga surga menantimu. Itu jemaah cintai subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, fataqulu ya bunayya wa anta fajazakallahu khaira wa radiya anka. Ibunya sebaliknya juga menjawab dan mendoakan anaknya. Ya, mendoakan Abu Hurairah. Kamu juga wahai anakku sayang, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Dan semoga Allah meridhai kamu, nak. Masya Allah. Doa seorang ibu. Ya. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan meridhai engkau, wahai anakku. Ya. Kama barartani kabira. Sebagaimana engkau telah bakti kepadaku di saat aku sudah tua kayak gini, kau bakti. Indah sekali Pak ya. Kita punya anak-anak yang ketika kita lansia, sepuh, semuanya pada apa? Berebut ingin berbakti sama kita. Ya, berebut ingin bapak sama kita aja tinggalnya. Di saat sebagian orang anak-anak sekarang kalau udah mulai rempong katanya, punya istri, punya anak, rame, udah kerjaannya Masya Allah, itu serah-serahan. Ibu sama kamu aja. Oh enggak, aku sibuk banget nih, rumah juga nenek-nenek, udah sama kamu aja. Saling cari udzur gitu untuk menolak orang tua tinggal bersama dia seatap. Padahal Allah katakan imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika kedua orang tuamu atau salah satunya yang sudah lansia itu, ya, masuk masa lansianya di mana? Indaka. Yang belajar bahasa Arab, indaka artinya apa? Indaka, indah. Di sisimu. Jadi kalau bisa orang tua kita itu masa lansia sebelum dia masuk liang lahat itu satu atap sama kita itu lebih baik. Kecuali dia sendiri menolak karena merasa nggak mau mengganggu, merepotkan anaknya. Udah cukup ibu tinggal di tempat sendiri, di rumah sendiri, kamu jenguk kita aja, perhatikan kita dan seterusnya. Yang lebih keren lagi kalau bisa berdekatan gitu kan rumahnya, jadi gampang ngontrolnya gitu kan. Tawarin bu deket kita, kalau nggak mau seatap sudah deket kita aja dan seterusnya. Jadi gampang kita kontrol sakit apa gampang set gitu untuk ngantar ke rumah sakit dan seterusnya. Dan saya tahu sebagian ikhwan begitu, orang tuanya nggak jauh rumahnya dari rumahnya, itu lebih cakep kalau memang dia risih. Nggak mau satu atap gitu kan. Kebanyakan orang tua memang nggak mau satu atap sama anaknya. Dia tahu anaknya mungkin merasa tidak kurang ini, mungkin kurang enak sama mantunya kadang dan seterusnya gitu kan. Ya, bagus kayak gitu, Bang. Tapi kalau bisa satu atap itu lebih zen, lebih mantep ya. Sehingga apapun kebutuhan orang tuanya ya belum dia ngomong udah siap ibaratnya. Sebagian salaf jemaah, perhatikan, sebagian salaf itu apapun perabotan ibunya dia udah tahu, udah hafal posisinya. Ya, di mana sisir ibunya, di mana sabunnya, di mana apa, udah tahu. Maksudnya pokoknya perlengkapan emaknya dia tahu. Ya. Dia hafal sudah posisi-posisinya. Nanti jam sekian ibunya butuh ini, ya udah didatengin. Bu, udah Masya Allah. Seperti itu, gercep gitu. Sebelum emaknya manggil dia udah apa? udah ngerti. Subhanallah. Segitunya mereka. Mumpung orang tuanya masih hidup. Karena mungkin ya kayak kita lah, kayak jamaah kita ini nggak soleh-soleh banget lah kita. Nggak soleh-solehah banget lah. Ya. Maka apa? Mumpung kita masih punya orang tua. Siapa yang masih punya orang tua masih hidup. Entah dua-duanya atau salah satunya. Mumpung. Udah. Ya, sekuat tenaga, semampu kita. Sebentar kok. Berapa lama sih mereka nemenin kita? Sebentar, sabar aja. Bisa jadi kau nggak masuk surga dengan sholatmu dan yang lainnya, ibadah-ibadah yang lain. Tapi kan aku berbakti kepada makmu, ibumu, bapakmu, kau berkhidmat. Dengan itu Allah meridhoimu. Karena ridho Allah ada pada ridho dua orang tua. Udah berlalu hadisnya kita sebut coba. Ya. Jadi itu ya, mencintai Subhanahu wa taala. Jadi semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan wahai putraku dan juga meridhoi dirimu. Ya.
sebagaimana engkau bakti kepadaku setelah aku tua, gitu kan. Dan akhir hadis ini menunjukkan ya bahwa siapapun yang pernah berbuat baik kepada kita, doain dia. Kalau kita nggak bisa balas, doain dia. Ada hadis dibawakan di sini dalam Sunan At-Tirmidzi bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana." Siapa yang dibaikin sama orang, kemudian dia doain, bilang apa? Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Maka sungguh orang ini telah apa? Menyanjung orang tersebut dengan setinggi-tingginya sanjungan. Jadi kalau versi hadis ini jemaah, sanjungan tertinggi itu bukan ketika ada orang baik sama kita, antum memang dermawan banget, antum nggak ada deh orang dermawan kayak antum, kayaknya antum doang kayaknya. Belum nemu saya orang dermawan kayak antum. Masya Allah, antum baik banget, antum care, antum perhatian, antum Masya Allah baik, antum dermawan, dan seterusnya. Tapi mulutnya sepi dari mengucapkan apa? Jazakallahu khaira. Sanjungan. Tapi mulutnya nggak bilang apa? Jazakallah khair. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nggak ngomong kayak gitu, cuma nyanjung aja. Boleh, tapi apa jemaah? Tidak ada apa-apanya levelnya, hanya nyanjung dengan bahasa seperti itu, bila dibandingkan ketika dia berkata atas kebaikan orang, semoga Allah balas engkau dengan kebaikan. Itu melebihi 1.000.000 pujian dan sanjungan. Paham maksudnya? Itu maksud sabda Nabi, ablagha fitsana. Ya, dia telah memuji dengan puncaknya pujian sudah. Ketika dia sampai keluar dari lisannya, jazakallah khairan akhi. Ya, atau dengan bahasa Indonesia, semoga Allah balas antum dengan kebaikan. Ya. Antum baik sama ana, antum perhatian sama ana, semoga Allah balas antum dengan kebaikan. Ablagha fitsana, kata Rasulullah. Itu puncaknya pujian jemaah. Ya. Puncaknya pujian, kata Rasulullah. Dalam riwayat lain, man sana'a ilaihi ma'rufan ya fakafi'uh, ya. Man suni'a ilaihi ma'ruf ay man sana'a ilaika ma'rufan fakafi'uh wa illam tastati' faqul jazakallahu khaira. Sebagian riwayat begitu. Siapa yang melakukan kebaikan kepada dirimu, maka balas dia. Kebaikannya itu balas dia. Dia ngasih kita sesuatu, balas dengan ngasih sesuatu juga. Itu yang cakep. Dan Nabi kita begitu jemaah. Tipikal Nabi kita kalau ada orang berbuat baik dengan sesuatu, materi atau apa, beliau balas. Bahkan antum sering dengar kan kisah seorang laki-laki kafir dulu di Mekah yang pernah bantu Nabi, nolongin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau perang, ya, perang Badar kalau nggak salah, Nabi pesan sahabat, kalau ketemu si fulan jangan dibunuh. Masya Allah. Ketemu si fulan ikut perang di pasukan musuh, barisan musuh, jangan dibunuh. Ya, karena dia pernah berjasa membantu Rasulullah sallallahu alaihi. Segitunya loh Nabi kita nyontoin jemaah. Segitunya. Kafir padahal. Ya. Allahu Akbar. Ya, menunjukkan Nabi kita menyontohkan kita untuk membalas kebaikan dengan kebaikan yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai Subhanahu wa taala, kita masuk ke bab yang baru, babu uquqil walidain. Bab durhaka kepada kedua orang tua. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan keji ini. Kita baca dulu hadisnya. An Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, kata Nabi. 3 kali beliau ulang-ulang. Qalu bala ya Rasulullah. Qal al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an ala wa qawluz zur, ya, ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat.
Kita artiin dulu ya, baru kita jelaskan. Dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, ya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minat enggak kalian? Mau enggak kalian tak kasih tahu? Saya kasih tahu dosa besar yang paling besar. Rentetan dosa besar, yang paling besar, yang mak-maknya dosa besar gitu, mbah-mbahnya dosa besar. Ya, pawangnya dosa besar. Mau enggak tak kasih tahu kalian? Oh, sahabat paling takut dosa jemaah. Jangan dosa besar, dosa kecil aja sahabat takut. Dosa kecil tuh mereka malah nganggapnya kayak dosa besar. Itu sahabat. Zaman sekarang dosa besar pun kadang dianggapnya kayak dosa kecil, disepelein. Dosa besar loh padahal. Mau tak kasih tahu kalian tentang dosa besar, ya, rentetan dosa besar gitu kan? Mau tak kasih tahu kalian dosa-dosa besar? Mau tak kasih tahu kalian dosa-dosa besar? 3 kali. Sahabat orang-orang yang merakus ilmu, tamak terhadap ilmu. Maka mereka mengatakan, "Qalu bala ya Rasulullah." Tentu banget, tentu ya Rasul. Mau ya Rasulullah. Takut mereka supaya enggak kena apa nih dosa-dosa besar itu. Enggak berani, takut. Kasih tahu ya Rasulullah, apa itu? Maka Rasul jawab sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah. Selalu nomor wahid apa jemaah? Syirik. Hati-hati. Dan mudah-mudahan masjid ini sampai kiamat, kalau misalnya berdiri sampai kiamat, bersih dari kesyirikan. Jangan sampai ada kajian-kajian isinya ngajarin syirik gitu. Ya. Jangan sampai ada kajian isinya ngajarin bid'ah. Ya, dan maksiat. Ya, dan semua masjid kaum muslimin. Karena Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya semua masjid itu adalah miliknya Allah Azza wa Jalla. Maka jangan kalian ya menyembah bersama Allah di dalam masjid itu apapun siapapun. Tidak boleh ada sekutu syirik. Ya, kita nyembah Allah di dalam masjid tapi syirik sekutu, jangan. Ya. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebagian ulama tafsir yang menafsirkan wa annal masajida, maknanya adalah anggota sujud yang 7 itu jangan sampai ya dialokasikan kepada selain Allah. Apa anggota sujud yang 7 jemaah? Anggota sujud yang 7 mana? Jidat sama hidung dihitung 1 sama Nabi. Kemudian ya 2 tangan, dan usahakan kalau sujud jemaah sempurna ngeplaknya gitu kan. Sebagian orang malas jangan kayak ngembung gini. Ada enggak yang malas-malas ngembung kadang tangan kayak gini? Ngembung gitu enggak. Usahakan ngeplak semua. Ya. Semua nempel gitu di bumi Allah Azza wa Jalla. Jangan ke orang enggak minat gitu. Ya. Kemudian sudah berapa? 3. Ya. Kemudian apa lagi? 2 ujung ya jari jemari kaki kiri kanan. Udah berapa? Berapa jadinya? 5. 5. Terus 6 7-nya apa? Lutut. Dan ingat nih, sebagian orang kadang malas. Karpetnya bekas bau hujan, upak-apak. Akhirnya apa? Atau sebab tertentu lah, atau malas atau gimana. Kadang jidatnya doang nyentuh di lantai, hidungnya kagak. Hati-hati tuh. Banyak enggak orang yang kayak gitu kadang? Enggak nyentuh hidungnya. Sampai Nabi sebut tidak sempurna. Ada yang mengatakan tidak sah. Itu makna hadis orang yang hidungnya tidak nyentuh apa? Lantai, tanah. Ya, jika sujud, hati-hati. Ya, kita kembali bahwa syirik, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, menyekutukan Allah itu dosa besar, paling pertama sudah. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian beliau apa? Wa jalasa wa kana muttaqian. Kemudian tadinya beliau nyandar jemaah, nyandar begini sallallahu alaihi wasallam. Pas mau nyebut tentang persaksian palsu, bohong, saking bahayanya dan banyak orang menyepelekan masalah bohong ini. Bersaksi tapi apa? Dusta, bohong, banyak di pengadilan itu. Syahadatuz zur, qaulaz zur, ngomong bohong, dusta, ngibul.
Tidak sesuai dengan hakikat gitu kan. Dibikin-bikin, di-framing dan seterusnya. Banyak enggak di pengadilan tuh saksi-saksi dobol? Tadinya Nabi kita nyandar ngomong tuh, syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Ketahuilah berikutnya dosa besar itu adalah persaksian bohong, ya, ucapan bohong, dusta, bohong, persaksian bohong, diulang-ulang, nggak berhenti-berhenti. Sampai sahabat Abu Bakrah mengatakan, apa jemaah cintai sunnah ta'ala, ya, mazala yukarriruha, diulang-ulang oleh Nabi, ya, perkataan bohong, saking nggak sukanya beliau, ya. Hatta qultu laitahu sakat, sampai aku ngomong, ya Allah, mbok diem ya Rasulullah, mbok diem gitu. Berhenti gitu, kesian lihat Rasulullah, semangat banget, bohong. Maka jangan sampai ini ada umatnya yang suka bohong. Mau sama istri, kayak sama anak, kayak sama temen, kayak sama siapa, jangan bohong. Ciri-ciri orang gentle tuh nggak bohong. Laki, sebenarnya laki itu nggak bohong, jam. Kalau udah laki suka bohong, ya wes. Pakai mukena aja, nggak gentle itu. Gentle. Ya, bukan karakter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita seumur hidup nggak pernah bohong walaupun kudzaibah, walaupun bohong kecil. Karena bohong kecil saja dosa. Bagaimana bohong? Bohong gede gitu kan. Cinta semata. Apalagi berbohong di hadapan pengadilan untuk memenangkan kebatilan misalnya, untuk memenangkan kejahatan, bersaksi palsu dan seterusnya. Oh, Rasul marah banget, itu dosa besar itu jemaah cintai semata. Digandengkan dengan syirik, durhaka kepada orang tua, digandengkan tuh ngomong bohong itu, saksi bohong. Bahaya jemaah. Hati-hati. Ya, kita bahas hadis ini sedikit-sedikit. Dari Abi Bakrah, ya. Ini Abi Bakrah ini apa? Kunyah. Ya, bukan nama. Kalau namanya siapa? Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi. Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi. Kunyahnya siapa? Lebih viral dengan kunyahnya Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakrah. Dan kebiasaan orang Arab itu jemaah, dan bagus kalau kita juga memilikinya gitu kan. Orang Arab tuh punya kebiasaan selain punya nama, dia punya kunyah dan juga punya gelar. Rasul punya nama Ahmad, Muhammad, Al-Aqib, Al-Hashir, Al-Mahi. Itu nama-nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kunyahnya apa? Abul Qasim. Karena anak pertama beliau laki namanya Qasim. Meninggal masih kecil. Ada yang bilang sudah bisa naik kendaraan sih. Sudah bisa tegak di atas kendaraan, meninggal. Menurut sebagian ulama sejarah. Kemudian ya, gelar beliau apa? As-Sadiqul Masduq sallallahu alaihi wasallam. Umar punya nama Umar. Ya, kunyahnya apa? Apa kunyahnya Umar? Yang tahu? Ringkasan nama putri beliau. Punya putri istri Nabi namanya siapa? Hafsah. Dipangkas Hafsah jadi apa? Hafs. Abu Hafs. Biasaan mereka suka mangkas nama gitu. Aisyah jadi Aish. Sering Nabi manggil istri beliau Aisyah dengan ya Aish. Ya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair? Maukah kalian saya kabarkan, kasih tahu gitu ya, tentang dosa yang paling besar, dosa-dosa yang paling besar, dosa-dosa besar yang paling besar gitu ya. Ya. Maka yang mencintai sunnah ta'ala, ada sesuatu yang tadi kelupaan sedikit ketika ada judul bab yang mengatakan uququl walidain. Uququl walidain, sebelum saya baca saya jelaskan makna hadisnya. Uququl walidain itu, kata-kata uquq itu Ibnu Manzur katakan asalnya minal aqq. Uquq itu dari kata-kata al-aqqu. Maknanya adalah al-qat'u, asy-syaqqu, memotong artinya. Uquq.
Ya kan sering kita dengar istilah birrul walidain, uququl walidain, lawanannya. Birrul walidain berbakti, kalau uquq durhaka. Uquq itu apa? Dari kata aq yang maknanya qata', memutus, memotong, ngekat gitu. Syok, membelah gitu, memecahkan. Itu makna uquq secara bahasa. Dalam artian qat'us silah, yaitu memotong apa yang tersambung gitu, apa yang tersambung dipotong, dikat gitu kan. Ya. Dan memutus ya silah hubungan dengan orang tua, yaitu uquq atau durhaka kepada orang tua, jemaah, ini sedikit faidah. Itu bukan hanya dengan kita memutus perjumpaan dengan mereka, duduk dengan mereka, menziarahi mereka, bukan hanya dengan itu bentuk durhaka itu. Ada anak udah bertahun-tahun nggak dijenguk orang tuanya, ya, nggak pernah ketemu, ya, sampai puluhan tahun bahkan mungkin nggak jenguk orang tuanya, mungkin karena clash atau apa dan seterusnya. Naudzubillah. Saya kenal sebagian anak di kampung saya itu sudah sampai bapaknya, ibunya meninggal, nggak pulang-pulang dari Malaysia, jemaah. Dari dia umur berapa, ya mungkin 19 tahun, mengkulik ke Malaysia, sampai orang tuanya meninggal, itu nggak pulang. Sampai tua, sepuh gitu, meninggal, nggak pulang-pulang. Coba bayangkan. Itu mati mungkin hatinya ya. Padahal dulu saya tahunya baik banget orangnya. Masih ada hubungan ini, kekerabatan, jauh tapi, agak jauh. Paman saya manggilnya. Itu dia bisa ya, sampai orang tuanya meninggal tuh nggak pulang, itu bisa gitu. Itu mati hatinya berarti ya, anak kayak gitu cuma. Anak yakin itu orang hidupnya sampai sekarang nggak akan bahagia. Pasti kebelangsat hidupnya anak-anak yang durhaka kayak gitu. Sampai orang tuanya meninggal nggak pulang dia Malaysia. Enak kali dia rasa di situ, bahkan nggak akan bahagia padahal sebenarnya di situ. Sengsara dia itu. Ada aja nanti disegerakan adabnya di dunia sebelum di akhirat itu. Kecuali dia taubat setobat-tobatnya gitu kan, mencintai SWT dan berbakti kepada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Dia dengan dia sedekah atas nama orang tuanya, dia doakan, dia minta ampun juga sama Allah dia. Ya, kalau enggak ya sudah neraka nunggu itu mencintai sampai mati, meninggal nggak pulang-pulang juga. Hatinya Allah terbuat dari apa itu? Jadi durhaka kepada dua orang tua, sebelum saya lanjutkan penjelasan hadis sekali lagi, durhaka kepada orang tua itu bukan hanya dengan memutus duduk sama mereka, berziarah dengan mereka, silah dengan mereka, nyambung. Bukan hanya itu, tapi kita tiap hari sama mereka, tapi kita kurang ajar sama mereka, itu juga namanya apa? Uquq. Itu juga namanya apa? Itu namanya durhaka. Jadi jangan dipikir durhaka itu cuma nggak pernah ketemu, nggak pernah ziarahin, nggak pernah, ya. Ya. Walaupun kita seatap tiap hari gitu, tapi tiap hari kita bikin dia nangis, kita membangkang, kata-kata kotor, kata-kata yang kasar di hadapan mereka berdua, tingkah laku yang buruk di hadapan, itu uquq. Walaupun kita kasih makan dia, ya kita ya nafkahi dia, ya satu atap sama kita, tapi adab kita kurang ajar sama mereka, itu uquq. Tak tolong dikit, cih, ya ogah, malas, nyuruh mulu, dan seterusnya, bahaya. Ya, orang kita bilang saja, gitu, kalau dibahasakan, diterjemahkan ke bahasa kita, gitu, itu udah uquq, durhaka. Bahkan dalam hadis yang palsu tapi maknanya sahih, ya, kalau ada ungkapan untuk membantah, ya, perintah orang tua selama nggak nyuruh maksiat, ya, kalau ada ungkapan yang untuk dipakai membantah, ya, perintah orang tua yang lebih pendek dari kalau ada, niscaya itu juga akan diharamkan. Paham maksudnya jemaah? Saja udah pendek ya, dua huruf ya. Itu aja udah durhaka. Kalau ada orang kebiasaan bantah orang tuanya dengan satu huruf saja, misalnya di kampung mana bantah orang tuanya misalnya, nggak pakai H, misal, niscaya itu juga akan haram. Niscaya itu juga durhaka. Bagaimana yang berkata-kata gitu kan? Ya, mencintai sunnah. Hati-hati. Kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, ya, beliau mengatakan uququl walidain, yang namanya uququl walidain, durhaka kepada orang tua, an ya'muraka waliduk, ya, bi ta'atin fatukhalifuh. Yang namanya durhaka itu versi beliau adalah apa? Orang tuamu, ya,
nyuruh dirimu ya dengan satu ketaatan, ya, terus kau tentang dia, kau bangkang. Nah, sholat, ogah, males. Dan seterusnya. Misalnya ini contoh. Hukuk itu kau diperintah oleh orang tua mau kebaikan, ketaatan, terus kau tentang, kau bangkang gitu kan. Itu hukuk, ya, durhaka. Dan ketika orang disuruh oleh orang tuanya untuk melakukan ketaatan, ibadah, entah sholat atau apa yang lainnya, misalnya, terus dia membangkang, maka sungguh dia telah mengumpulkan dua kedurhakaan. Maksudnya? Dia telah mengumpulkan sekaligus dua kedurhakaan. Satu, durhaka kepada siapa? Allah dengan dia tidak mau sholat. Paham? Yang kedua, dia telah durhaka kepada orang tuanya dengan dia tidak mentaati perintah orang tuanya. Padahal disuruh ketaatan. Jadi double-double. Durhaka sama Allah, durhaka sama orang tuanya. Dia mencintai karena Allah SWT. Ya, sholat. Akhirnya dia nggak sholat. Ya, bayar zakat. Nggak mau bayar zakat. Ya udah, maksiat sama Allah, maksiat juga sama orang tua. Ya, dua kedurhakaan dia telah kumpulkan. Waliyadzubillah. Ustaz, bagaimana kalau orang tua kita nyuruh kita dengan sesuatu yang mubah gitu, enggak wajib sifatnya, tapi mubah gitu kan? Ya, suruh kita hal-hal yang mubah misalnya. Kan hukum ada yang wajib, ada yang ya sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Gimana kalau orang tua kita nyuruh kita hal-hal yang mubah misalnya, ya? Terus kita bangkang misalnya. Maka bagaimana tuh? Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka ya kalau ada orang bangkang nggak mau nurut sama orang tuanya gara-gara disuruh sesuatu yang mubah misalnya, maka sebagian ulama mengatakan ini nggak dikatakan apa? Durhaka. Walaupun dia berdosa. Ya. Tidak dikatakan durhaka walaupun dia berdosa, versi sebagian ulama. Tapi mayoritas ulama, keumuman para ulama, ya, walaupun yang diperintah oleh orang tua itu adalah perkara yang mubah, nggak wajib, ya, nggak sunnah, tapi mubah-mubah saja. Mancing sana, misalnya, mancing mubah nggak? Mubah nggak? Sana, mancing sana, gitu kan, ya. Daripada nganggur kamu di rumah main game, mancing sana, misalnya. Waduk, mana waduk di sini? Misalnya. Mubah nggak itu? Perkara mubah nggak? Haram, sunnah, wajib, mubah. Ogah, gitu. Gimana tuh? Sebagian ulama mengatakan apa? Dia tidak durhaka, tapi tetap berdosa. Tetap berdosa. Tapi ini sebagian ulama. Tapi menurut pendapat yang lebih sahih, wallahu alam, itu juga masuk dalam kategori durhaka. Menurut sebagian ahli ilmu, durhaka juga. Walaupun perkara mubah, kita membangkang, itu juga masuk dalam kategori durhaka. Versi sebagian ahli ilmu. Enggak tahu antum merojihin yang mana nih. Apa perkara mubah yang lain misalnya? Suruh apa? Ya? Apa yang lain jemaah? Ya? Suruh main bola sana, gitu kan. Anaknya game di rumah misalnya. Ya, misalnya main apa, nonton apa di rumah. Abu Israel bilang, main bola sana, gitu. Ogah, katanya misalnya. Tapi enggak, insya Allah ya. Maka sebagian ulama mengatakan ini bukan durhaka, tapi tetap dia berdosa. Tapi sebagian ulama mengatakan umum, mau yang disuruh kewajiban kek, mau mubah kek, kalau dia membangkang tetap aja itu durhaka. Ya. Yang lebih safety apa jemaah? Udah main bola aja. Ya. Main bola aja daripada kena. Kalau yang sahih durhaka, oh bahaya, jadi dosa. Paham ini? Mencintai sunnah ta'ala. Taib. Kemudian ikhwatal Islam mencintai sunnah ta'ala. Sedikit lagi bahwa mau saya kasih tahu kalian, ala unabbi'ukum ay ala ukhbirukum. Dan ini sigat, ya, sigatnya sigat tashwiq. Ya. Ilfatan lil intibah, gitu istilahnya. Kata-kata ala ini metode yang bagus dalam mendidik. Mau enggak tak kasih tahu nih. Oh, itu kan membuat orang apa ya. Jadi orang Jadi orang jadi masang telinga jadinya jauh. Jadi perhatian gitu kan? Ya. Mau tak kasih tahu enggak jamaah tentang satu kisah? Akhirnya apa?
Kalau dia bilang, ala unabbiukum, ay ala aqussa alaikum misalnya. Saya bilang misalnya, mau nggak jamaah saya kasih tahu satu kisah yang menarik. Nah, akhirnya apa? Ketika uslub tawaran kayak gitu, akhirnya apa? Wih, apa ya? Penasaran kan jadinya? Nah, Rasul pakai itu. Gaya ngajar beliau itu dipakai. Siapa yang guru di sini pakailah di sekolah itu. Anak-anak mau nggak Ustadz atau Pak Guru kasih tahu? Oh, biasanya anak-anak yang tadinya nggak perhatian jadi perhatian. Maka ini Rasul pakai, ala unabbiukum ay ala ukhbirukum, mau nggak tak kasih tahu kalian, gitu kan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bi akbaril kabair, ya, tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Dan dosa besar itu banyak dia mencintai Subhanahu wa taala. Sebagian riwayat dari Ibnu Abbas disematkan kepada Abdullah bin Abbas ila 700, ya. Sebagian riwayat Ibnu Abbas mengatakan sampai 700 jemaah. Dosa-dosa besar itu. 700 itu 700. Sebagian riwayat lagi ya dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas juga, hiya ila 70 aqrab minha ila 7, kata beliau dalam sebagian athar. Dosa-dosa besar itu sampai 70, ya. 70 dosa besar sampai 70 gitu, itu lebih dekat kepada kebenaran bila dibatasi dosa besar cuma 7. Karena dalam hadis Bukhari apa? Nabi bilang ijtanibus sab'al mubiqat, disebut ada 7 dosa-dosa besar yang membinasakan. Tapi Ibnu Abbas mengatakan enggak, dikatakan 70 dosa besar itu lebih dekat bila dibandingkan dengan dibatasi cuma 7. Makanya Imam Zahabi punya kitab namanya apa jemaah? Al-Kabair. Siapa yang punya itu? Ada terjemahannya ya. Kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dimulai dengan yang pertama syirik. Yang terakhir adalah mencerca sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak sekte yang nyerca sahabat Nabi? Ada nggak? Sebut namanya. Jangan takut. Syiah. Nggak usah takut. Ya. Dan saya pernah ketemu dengan sebagian mereka di sekitar sini. Ada. Ya. Saya sholat di sebuah masjid sekitar sini, dekat sini. Dia sholatnya lurusnya begini. Gitu. Tahu-taunya pas sujud ceplok. Taruh tanah dia, tanah Karbala. Bulat kayak logam gitu. Nggak mau disujud di lantai masjid secara. Hatta di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Siapa yang dulu-dulu pernah haji umroh ya? Pernah lihat orang-orang Syiah yang udang-udang gitu? Itu kalau sujud dia taruh apa? Tanah Karbala bulat kayak segede koin gitu. Taruh. Di situ dia sujud jidatnya. Karena tanah Karbala lebih suci menurut mereka dibandingkan Mekah dan Madinah. Sebagaimana walaupun nggak ada yang berani ngomong ya, ada sebagian orang terlalu mengkultuskan kota Tarim di Yaman sana. Ada nggak? Sampai Indonesia ini anak perempuannya Tarim katanya. Ya, Allah musta'an. Ghulu terhadap Tarim, mencintai Subhanahu wa taala. Sampai dinyanyi-nyanyi ini tuh, ya, sinandung-sandung ini berlebih-lebihan. Ya, ada pokoknya itu dah di sana. Minta hujan turun di Tarim, turun hujan susu katanya. Allah. Ya, banyak dongeng ya, mencintai Subhanahu wa taala. Pesawat mundur kayak, ya kan? Macam-macam. Ludahin jahanam padam kayak, macam-macam. Mencintai Subhanahu wa taala. Dongeng-dongeng enggak jelas, khurafat. Ya. Itu. Jangan gampang-gampang percaya aja mencintai Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang kadang mana menceritakan karamahnya sahabat dan seterusnya itu. Jarang kita dengar. Yang diceritain ya itu mulu ya, kalangan-kalangan itu mencintai Subhanahu wa taala. Ya, ada yang Isra Mi'raj tiap malam, Nabi aja cuma semalam. Ini tiap malam di Isra Mi'raj katanya. Keren kali kau. Ya. Astagfirullah. Sampai ada yang enggak mau haji katanya, enggak mau haji ke Mekah dan Madinah. Cukup Tarim, karena Tarim itu Allahul musta'an. Ya terserah antum mau percaya apa enggak ya. Kalau saya enggak percaya, gitu kan. Mekah Madinah enggak ada yang bisa menandingi kesuciannya. Haramain, cintai Subhanahu wa taala. Butuh dalil kita. Ini bilang bumi Tarim itu Ya barakah dan seterusnya sampai orang berdoa di dalam WC di Tarim itu mustajab doanya katanya. Dalilnya mana? Ada nggak dalil sepotong pun yang menjelaskan dari Nabi Tarim itu begini-begini? Berlebih-lebihan kadang yang mencintai, berlebih-lebihan. Ya, terima yang terima, nolak yang nolak, terserahlah. Yang penting saya harus nyampaikan.
supaya umat melek gitu kan. Kemudian jangan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri karena dari tadi udah bunyi-bunyi ya kan. Ya. Maka Rasulullah SAW ya menjawab atau menyebutkan kepada para sahabat ketika sahabat mengatakan, "Bala ya Rasul, mau banget ya Rasul. Tentu mana tuh dosa-dosa besar biar kami terhindar maksudnya." Maka Rasulullah SAW sebutkan yang pertama nanti asyirku bil al-isyraku billah. Mohon maaf jamaah karena waktu, sampai sini saja dulu. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.